Episode 2, tanda pertama. Malam yang sama, setelah jeritan Yudi memecah sunyi, mereka berempat kabur dari rumah tua itu tanpa menoleh. Hujan semakin deras, jalan tanah becek, sepatu berlumpur, napas memburu. Mereka baru berhenti ketika sampai di depan warung tutup di ujung desa. Lampu neon berkedip-kedip, menambah rasa gentar yang tak kunjung reda. Yud, lo kenapa? Raka bertanya sambil mengguncang bahu Yudi. Bibir Yudi bergetar. Dia tidak bicara. Hanya menatap kosong pada telapak tangannya yang basah. Dan di situ menempel serat halus kain putih seperti potongan kafan yang tak mungkin ada di sana. Nadia meringis. Wajahnya memucat. Aku bilang juga apa? Sinta berbisik. Suaranya nyaris hilang oleh hujan. Kita nggak seharusnya manggil suara rantai. Entah dari mana, entah dari siapa. Sekilas, seperti beradu dengan batu di balik rimbun pepohonan. Raka menegakkan tubuh, menatap gelap. Kita pulang dulu. Kunci diri di rumah. Besok pagi, kita bicara. Sekarang, kita butuh tempat aman. Mereka berpisah di pertigaan. Sinta ke rumah kontrakannya, Nadia ke rumah bibinya, Raka dan Yudi satu arah. Desa malam itu terasa asing sepi, namun penuh sorot mata yang tak terlihat. Bau kapur baru samar-samar mengikuti langkah mereka. Di depan rumah Yudi, sesuatu menunggu. Garis garam melingkari teras, seperti lingkaran perlindungan yang dibuat terburu-buru. Bibinya, Bu Narti, membuka pintu dengan wajah cemas. Kamu dari mana? Kenapa lama? Jangan pernah keluar malam-malam begini lagi. Yudi mengangguk, masuk dengan kaki gemetar. Raka menatap lingkaran garam itu tidak biasa. Siapa yang membuatnya? Dan kenapa? Di dalam, jam dinding berhenti tepat di jam 0:03. Udara terasa dingin, walau semua jendela tertutup rapat. Di meja altar kecil, setangkai bunga melati sudah menghitam, layu seperti disedot hidupnya. Raka menelan ludah. Bibi, kenapa ada garam di teras? Bu Narti memandang ke arah jendela, ragu untuk bicara. Kamu dengar? Ya, di kampung sebelah dulu pernah ada anak-anak yang main memanggil. Sejak itu, kalau ada tanda-tanda, garam bisa menahan sementara. Ia menatap Yudi lama, kemudian berbisik. Kalau sudah disebut, ia menagih. Rantai itu bukan untuk mengikat tubuh, tapi janji. Kata janji menggantung di udara. Menyesakkan, malam terus bergulir. Raka akhirnya pulang setelah memastikan Yudi tidak sendiri. Ketika langkah Raka menjauh, rumah Yudi menjadi dunia kecil tempat waktu menahan napas. Yudi duduk di kasur, memegang ponsel. Chat grup mereka meledak oleh pesan panik. Sinta mengirim foto jendelanya kaca retak dengan garis seperti goresan paku. Nadia menulis, aku cium bau anyir di dapur, kayak tanah basah. Yudi hendak membalas ketika layar ponselnya berkedip. Nomor tak dikenal masuk, hanya bertuliskan petugas pemakaman. Merinding menyusup dari tengkuk hingga punggung. Ia mengangkat pelan. Halo, tak ada jawaban, hanya desis, hamparan napas berat, lalu suara serak yang dikenalnya. Ku datang. Telepon terputus. Lampu kamar meredup, jam dinding tiba-tiba berdentang 3 kali. Padahal jarumnya terhenti. Dari atap, suara gesekan kayu. Seperti sesuatu mendarat, serbu kecil berjatuhan dari langit-langit. Bu Narti mengetuk pintu kamar. Suaranya panik. Yudi, tutup telingamu. Jangan dengarkan. Tapi sudah terlambat. Rantai beradu lagi. Kali ini jelas, tepat di atas kamar. Di atas genteng, keranda kayu melayang rendah. Kain putihnya menyapu hujan,
meneteskan air seperti air mata dari dunia lain. Rantai-rantai yang melilitnya mencakar genteng, menuliskan 4 garis panjang, 1 garis lebih dalam daripada yang lain seolah memilih. Di dalam kamar, Yudi berteriak memanggil bibinya, namun reaksi hanya gema dari dinding yang semakin dingin. Tiba-tiba, jendela bergetar kencang, lalu terbuka sendiri. Angin dingin menghantam wajah Yudi. Di ambang jendela, ada serpihan kertas menempel basah. Yudi meraihnya dengan tangan gemetar. Tulisan tinta luntur, tapi masih terbaca. 1 jiwa menebus 3 penyebut. Di bagian bawah ada 4 nama Raka, Sinta, Nadia, dan namanya sendiri. Di samping namanya, sebuah tanda tetesan hitam yang menyebar perlahan. Bunarti menerobos masuk, menarik Yudi menjauh dari jendela, menabur garam di ambang. Jangan lihat, dia mengukur ketakutanmu. Napas Yudi memburu, matanya panas. Bi, apa maksud 1 jiwa menebus 3 penyebut? Bunarti meletakkan tangan di dadanya, berusaha menenangkan. Kalian memanggil 3 kali 4 mulut, 3 sebutan. Tumbalnya 1 dari kalian. Kalau tidak, ia akan terus berburu sampai memilih sendiri. Mata Bunarti berkaca-kaca. Kita harus cari Mbah Wirio besok pagi. Dia satu-satunya yang pernah menutup jalur itu. Malam memanjang dalam ketakutan. Di luar, keranda mengitari atap seperti burung pemangsa. Sesekali mengetuk genteng seperti mengetuk peti. Lalu, sama tiba-tiba seperti kedatangannya, suara rantai menghilang. Hujan menyisakan dingin yang menggigit. Pagi datang dalam warna pucat. Raka sudah menunggu di depan rumah. Rautnya kusut tanpa tidur. Nadia dan Sinta menyusul dengan mata sembab. Mereka berembuk cepat. Ke Mbah Wirio sekarang, ujar Raka tegas. Sebelum malam kembali. Namun sebelum mereka berangkat, bau kapur berus lagi-lagi lewat. Kali ini lebih kuat, seperti seseorang berdiri tepat di belakang mereka. Yudi menoleh dan beku. Di pintu pagar menggantung label kayu kecil, semacam tanda nama yang biasa diikat di keranda. Diukir kasar, Yudi. Tali yang mengikatnya adalah benang kafan basah. Sinta menjerit. Nadia menarik Yudi menjauh. Raka merenggut label itu, hendak membuang, tapi kulitnya seperti terbakar dingin saat menyentuh. Ia melepaskan, label jatuh, menimbulkan bunyi tok yang memantul di halaman sunyi. Yudi memegang dadanya. Ada ketukan bukan dari jantungnya, tapi dari tempat lain. 3 kali menuntut. Mbah Wirio harus ditemukan. Hari terasa terlalu pendek. Bayang-bayang terasa terlalu panjang. Dan di sudut pandang yang tak tertangkap mata, sesuatu tertawa tanpa suara. Narator bisik, memaku. Tanda pertama sudah diletakkan. Setelah nama dipilih, rantai mulai menarik. Waktu mereka tinggal seujung benang kafan. Nama pertama sudah tergantung di pagar. Siapa yang berani menantang takdir? Dan apa harga untuk membatalkannya? Lanjut ke episode 3. Nama yang dikunci. Saat mereka mencari Mbah Wirio dan membuka rahasia tumbal yang tak bisa ditawar.